Dari kejauhan, lelaki menggunakan pakaian cumpang-camping dengan tongkat di tangan, memperhatikan Su Chen dan lainnya. Su Chen tampak memikirkan sesuatu tentang Jenderal Gao. Dia tidak yakin, akankah Jenderal Gao dapat bergabung dengan Su Chen dan kelompoknya untuk membangun pangkalan baru. Satu sisi asisten Jenderal Gao berkata, tetapi membangun sebuah pangkalan baru itu terlalu sulit. Jika kita ingin melakukan dengan cara kita sendiri, tidak di bawah atap orang lain. Membangun pangkalan baru adalah cara terbaik, jawab Xiao Feng. Penguasa kota Zhang berteriak, apakah kalian pikir sudah menjadi penyelamat peradaban? Merencanakan membuat pangkalan baru sementara di luar, para zombie devourers berkeliaran. Kalian hanya akan membawa manusia kepada jurang kematian, tanpa persediaan makanan yang cukup dan keamanan yang kuat. Ayah, jika mereka ingin pergi, maka biarkanlah, karena suatu saat mereka akan merangkak kembali kepada kita. Setelah mereka merasakan cukup penderitaan di luar sana, sambut anak penguasa kota. Haha, ada benarnya kau nak, terlalu berbahaya di luar sana. Aku tidak akan keluar untuk mencari mati. Lebih baik menjadi pengecut daripada harus menderita di luar sana untuk mencari mati. Gemuruh suara orang-orang. Di sana banyak yang mengatakan tidak setuju. Dengarkan semuanya. Jika ada yang percaya kepada Su Chen dengan hayalannya, maka dengan bermurah hati, aku akan membiarkan kalian pergi. Namun jika kalian kelaparan di sana, maka jangan salahkan aku. Haha, teriak penguasa kota Zhang kepada semua orang Denyan penuh percaya diri. Itu hanya makanan kan? Bagaimana menjadi masalah? Tidak rumit untuk aku tentang persediaan makanan. Pak, kamu mengatakan itu dengan mudah? Tunggu, cukup rasional juga. Dia mampu mengalahkan pemimpin Devourers. Seharusnya tidak sulit dengan persediaan makanan juga. Berbeda dengan penguasa kota. Mendapatkan makanan dari perdagangan manusia dengan para Devourers. Sorak orang-orang di sana berdiskusi. Aku dengar dia adalah seorang ability user, dan dia sangat kuat. Gumam pemimpin Devourers yang sedang terbaring di bawah Su Chen. Su Chen berhenti mencari perhatian. Apa kamu pikir kamu sudah menjadi penyelamat? Sudahkah kamu tahu berapa banyak persediaan makanan yang dibutuhkan? Persediaanku memang tidak banyak, tapi cukup untuk menghidupi 2000 orang sebanyak 1 atau 2 bulan lebih. Sial Su Chen, itu sama saja dengan persediaan yang ada di gudangku. Dari mana kamu mendapatkan persediaan makanan itu? Tanpa mereka ketahui, ternyata Su Chen sudah mengatur tim untuk mengosongkan persediaan makanan di gudang penguasa kota. Su Chen memberikan instruksi kepada kelompoknya yang sudah bersiap di atas gedung. Apabila terjadi perang dengan penguasa kota, Anda baiknya segera memberikan keputusan Jenderal Gao, gumam Su Chen. Dengan lantang Jenderal Gao berteriak, tidak ada makanan, tidak ada pakaian yang layak. Aku pikir orang-orang di sini sudah cukup diganggu dan dijadikan anjing oleh penguasa kota. Pada akhirnya, kita semua dijadikan budak untuk ditukar makanan kepada Devourers. Saya menyatakan untuk bergabung dengan kelompok Su Chen. Kepada semuanya, siapa saja yang mau ikut, saya Gao Yiwei, siap berada di barisan depan. Sorak semua orang di sana mendukung keputusan Jenderal Gao, memutuskan untuk bergabung dengan Su Chen. Penguasa terkejut dengan pernyataan Jenderal Gao dan berteriak, kalian semua adalah pasukan penguasa kota Zhang. Semuanya harus tunduk dengan perintahku. Tanpa izinku kalian tidak boleh menjadi pengkhianat dan harus setia kepadaku. Asisten Jenderal Gao melaporkan bahwa pasukan sudah siap. Penguasa kota marah tingkat dewa dan membuat instruksi kepada pasukannya untuk mempersiapkan senjata untuk berperang. Anak penguasa kota mengambil tindakan dengan sembrono untuk memberikan serangan kepada Su Chen. Ratusan peluru menuju Su Chen. Namun Su Chen sudah bersiap dengan apa yang akan terjadi. Dengan kecepatan kilat, Su Chen menuju anak penguasa kota. Sambil menghindari peluru yang menuju ke tubuhnya. Dengan cepat, Su Chen mencekik anak penguasa kota dan mengangkatnya ke udara. Zhang Jianshu, perintahkan pasukanmu untuk meletakkan senjata, atau aku akan mematahkan leher anakmu. Penguasa kota lalu memerintahkan pasukannya untuk menurunkan senjata dan memberikan instruksi untuk mundur sambil menahan amarahnya. Namun penguasa kota mempersiapkan penembak jitu di atas gedung untuk membidik Su Chen dan semua orang di sana. Segera Su Chen memberikan perintah kepada Jenderal Gao untuk segera mengungsi ke tempat baru. Dengan cepat Jenderal Gao menerima perintah dan bergegas untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Baiklah Su Chen, kami akan pergi ke tempat yang lebih aman. Kami akan menunggumu di Universitas Shangyun, jawab Jenderal Gao. Baiklah Su Chen, semua orang sudah pergi sekarang. Maka lepaskanlah anak saya, bisik penguasa kota dengan nada penuh tekanan. Namun Su Chen merasakan ada seseorang yang sedang membidiknya. Kemudian Su Chen menyadari dan langsung memberikan perintah. Tuan ya, di atap gedung arah jam 12. Baik Su Chen,
mangsa terkunci. Dengan cepat dia meluncurkan tembakan sesuai dengan perintah Su Chen. Penguasa kota terkejut. Ternyata Su Chen juga sudah menyiapkan penembak jitu. Ya Sang Hiansu, aku menerima proposalmu untuk melepaskan anakmu. Su Chen melemparkan anak penguasa kota kepadanya sambil bergegas pergi. Terimalah hadiah dariku Zhang Jianshu. Sontak penguasa kota terkejut sambil menerima anaknya yang dilempar Su Chen dan melihat keadaan anaknya. Sesuatu yang terjadi. Ternyata sebuah bom yang ada di mulut anaknya. Sesampainya Su Chen dengan kelompoknya, dia menyadari bahwa benar rumor di kehidupan sebelumnya bahwa penguasa kota adalah Devourers yang bersembunyi dari manusia.